Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian tafsir surat apa? Ar-Ra'd ya. Dibuka surat apa? Ar-Ra'd. Ar-Ra'd artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ra'di. Surat Ar-Ra'd ay hadhihi suratul Ra'di ya. Ini adalah surat Ar-Ra'd ya. Makkiyatun, surat Ar-Ra'd itu makkiyah ya. Surat keberapa surat Ar-Ra'd itu? Surat urutannya di mushaf ke-13 ya. Coba diurutkan Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf dan Ar-Ra'd sekarang ya, 13. Makkiyatun itu surat makkiyah. Illa kecuali ya. Jadi satu surat Ar-Ra'd itu mayoritas makkiyah. Kecuali ada beberapa ayat yang itu madaniyah ya, yaitu ayat wala yazalul ladzi kafaru, wala yazalul ladzina kafaru. Itu masuk dalam kategori apa? Makkiyah ya. Kemudian wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, itu madaniyah ya. Kemudian walau anna Qur'anan, dan ayat walau anna Qur'anan. Al-ayataini, dua ayat ya. Salasun au arbaun ya. Jadi itu 3 atau 4 ya, au khamsun atau 5. Itu dibetulkan ya, ada kurang titik ya. Au situn atau 6. Wa arbauna ayat. 40 ayat ya. Jadi surat Ar-Ra'd itu di sini khilaf ya, bisa ada yang mengatakan 43, 44, 45, 46 ya. Nah, di dalam mushaf Kufah ya, mushaf Al-Kufi itu ada 43 ayat ya. Kalau di mushaf biasa ada berapa rozak di situ? 43 ya. Itu mushaf Kufi ya. Walaupun tadi ada khilaf ya, apakah 43 ayat atau 44 atau 45, 46 tadi ya. Itu tergantung potongan ayatnya tadi ya. Ulama berbeda atau khilaf.
Tapi mushaf Kufah ya, yang dikirim Utsman ke Kufah itu 43 ya. Dan semuanya tadi apa? Surat ini adalah apa? Makkiyah ya. Kecuali tadi ada yang dikecualikan. Tayyib. Nah, surat Ar-Ra'du ini disebut Ar-Ra'du karena memang di dalam surat ini ada penyebutan apa? Ar-Ra'du wa yusabbihur ra'du bihamdih. Jadi sebenarnya petir atau apa namanya? Petir atau namanya apa? Geledek kalau bahasa. Itu bertasbih ya. Jadi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat ini nanti itu di surat bagaimana petir itu bertasbih ya, termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika kita mendengar nanti petir itu disunahkan untuk berdoa. Doanya apa? Ikutin Ustaz. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Allahumma ya Allah, la taqtulna, jangan engkau binasakan, bunuh kami, jangan engkau membunuh kami, bi ghadzabika, dengan murkamu ya, wala tuhlikna, dan jangan engkau musnahkan ya kami, bi adzabika, dengan adabmu, wa afina, dan berikan afiyah ya, berikan keselamatan, sehat wal afiyah, qabla dzalika, sebelum itu. Karena memang ya banyak juga orang kesambar petir ya kan. Pernah lihat kan? Sambar petir ya. Makanya doa ketika hujan itu, selain kalian baca Allahumma shayyiban nafi'ah, juga ketika petir itu menyala ya, menyambar ya, maka doa ini ya. Apalagi si Rozak tinggal di kampung petir itu. Di mana Zak kamu tinggal? Di Bojong, kampung petir. Iya kan? Rozak tahu nggak itu kalau tempat pesantrenmu itu kampung petir namanya? Karena disebut kampung petir apa? Banyak kan petir di situ. Lampu pesantren itu habis itu ya. Sambar petir terus ya. Berarti Rozak kurang berdoa itu ya. Tanggung jawab itu, lampu pesantren habis disamberin petir kan. Udah dibelikan Ustadz, samber lagi gitu. Harus kalian banyak berdoa di situ ya. Jadi karena petir itu juga nyamber ya, nyamber lampu, nyamber manusia. Tapi santri nggak ada yang pernah disamber petir kan? Alhamdulillah nggak ada. Paling kena lampunya aja kan. Jadi supaya nggak disamber petir tadi atau nggak disamber geledek tadi ya, itu kalian baca doa Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ditulis ya, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabik ya, bi adzabika wa afina qabla dzalik ya. Atau membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Atau membaca itu juga boleh ya. Ayo, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi
wal malaikatu min khifati. Ini dibaca ya ketika juga apa tadi? Muncul apa? Petir. Karena petir di Bogor ini khususnya ya. Itu enggak berjarak gitu ya. Jadi jegar-jegar itu ya setiap pas hujan itu kan. Besar-besar tuh petir di Bogor ini ya. Dan banyak juga kan kasus yang kesambar petir itu. Entah nyamber pohon, nyamber manusia ya. Maka untuk menghindar dari sambaran-sambaran petir itu bacalah doa ini ya. Baca apa? Doa petir tadi. Bacalah doa apa? Doa petir ya. Jelas ya? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra ya. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah Maha lebih tahu ya. Bimuradihi dengan maksud alif lam mim ra ini bidzalik dengan maksudnya tadi, maksudnya Allah bidzalika dengan firman-Nya alif lam mim ra. Tilka ay hadhil ayah. Tilka ay hadhil ayati, ini ayat ya. Ayatul kitab itu ayat Al-Qur'an ya. Wal idzafatu dan idzafah. Ayatul kitab itu idzafah mudhof ilaih kan ya. Bimakna min ay ayatun minal kitab gitu. Asal kalimatnya ya. Ini ayat dari Al-Qur'an. Walladzi unzila ilaika walladzi dan Al-Qur'an ya. Yang unzila diturunkan ilaika kepada engkau mir rabbika dari Rabbmu. Ay Al-Qur'an. Mubtada'un itu mubtada', khabaruhu khabarnya al-haq ya. Al-haqqu itu benar ya. La syakka, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Walakinna, tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia ya, ay ahlal Makkah ya, ahlu Makkah la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi kebanyakan manusia, walaupun Al-Quran ini udah nyata kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah, tapi kebanyakan manusia, khususnya penduduk Mekah waktu itu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Bi annahu, bahwasanya Al-Quran min indi, dari sisi Allah. Jadi memang kalau di prosentase dari dulu sampai hari ini, manusia di seluruh bumi itu kebanyakan tidak beriman terhadap apa? Al-Quran ya. Kita hitung sekarang penduduk bumi hari ini berapa? 8 miliar. Muslim 1,5 lah, 1,7 miliar kurang lebih ya. Itu berapa persennya? Dari 1,5 miliar itu Muslim kurang lebih berapa persen? 10%? 20%? 1,8 kalau 2%. Berarti umat Islam berapa persen? 20%. Dari 8 miliar itu. 20% ya. Jadi hanya 20%. Nah, dari 20% itu tidak semua paham Al-Qur'an. Itu hanya data penduduk bumi bahwa Muslim itu 1,7 miliar, kurang lebih dari 8 ya, kurang lebih itu. Ya kurang lebih Muslim di dunia ini hanya 20 persen. Nah, 80%-nya kan kafir itu. Entah kafirnya itu identitasnya ahlu kitab ya, Yahudi Nasrani, atau orang-orang musyrik, atau orang-orang munafik, atau orang-orang ateis ya, atau agama-agama kesyirikan lokal ya. Jadi 80% tidak beriman terhadap apa? Al-Quran sekarang ya. Makanya itu walakinna aktsaron nasi la yu'minun, ya kan? Saya terbukti sampai hari ini kan. Kebanyakan manusia itu tidak mereka apa? Beriman. Berarti ada berapa kurang lebih? 80% yang enggak beriman itu. Yang beriman hanya sekitar berapa? 20%. Betul, ini ayatnya membuktikan ya sampai hari ini.
Allahul ladzi rafa'a as-samawati, Allah alladzi zat yang rafa'a telah meninggikan as-samawati langit ya. Langit 7 itu bi ghairi amadin tanpa tiang. Tarauna kalian melihatnya. Al-amadu jam'u imad ya. Amad itu satu tiang ya, kalau jam'u imad jamaknya imad ya. Wa huwa al-ustuwanah, yaitu tiang. Jadi al-amdu itu adalah ustuwanah ya, tiang. Wa huwa sadiqun bi an la amada aslan. Wa huwa dan ia sadiqun itu benar ya, bi an la amada aslan, bahwa tidak ada tiang secara asal. Enggak kelihatan gitu ya. Bahwasanya langit yang kalian lihat itu tidak ada tiang satu pun ya, di timur maupun di apa kan, di barat. Padahal langit itu kan bangunan ya. Nah biasanya kalau bangunan itu membutuhkan apa? Tiang. Ambrol kalau nggak ada tiang. Manusia bikin gedung 5 lantai saja kalau nggak ada tiangnya ya, tidak ada pancangnya, ambrol itu ya. Coba lihat ciptaan Allah ya, langit terbentang segini luas tanpa tiang. Tsumma istawa, kemudian istiwa ya, alal arsy, di atas arasy ya. Istiwaan dengan istiwa yaliku yang pantas bi dengannya ya. Jadi Allah istiwa ya di atas arasy-Nya. Jadi enggak usah bertanya bagaimana bentuknya, bagaimana caranya ya. Itu wal kaifu bid'ah, jadi tidak boleh bertanya bagaimana ya, itu bid'ah bertanya seperti itu ya. Ya sudah, istiwa yang memang itu pantas ya, sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya ya. Wasakhara, dan Allah menundukkan dzallala, menundukkan asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Kullun, masing-masing, minhuma, dari keduanya, matahari dan bulan tadi, yajri, berjalan, fi falaki, di dalam garis edarnya ya, garis orbit falak ya. Li ajalin, untuk waktu musamma yang telah ditentukan ya. Ay yaumul qiyamah, atau yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi matahari bulan akan beredar sesuai dengan orbitnya sampai hari apa? Kiamat. Itu ditundukkan oleh Allah. Yudabbiru, Allah mengatur al-amra, urusan. Ayyaqdi, artinya memutuskan, amra mulkihi, urusan kerajaannya Allah. Yufassilu, Allah merinci, ayubayyinu, menjelaskan, al-ayati, ayat-ayat, dilalat, dilalatu qudratihi, menunjukkan kekuasaan Allah. La'allakum, supaya kalian ya ahla Makkah, wa ahli Makkah, biliqa'i rabbikum, dengan perjumpaan dengan Rabb kalian, ay bil ba'si, yaitu pada hari kebangkitan, tuqinuna, kalian yakin atau beriman. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah, alladzi, zat yang madda, yang membentangkan, ay basata, membentangkan, al-ardha, bumi, wa ja'ala, dan menjadikan, ay khalaqa, menciptakan, fiha, di dalam bumi, rawasiya, gunung-gunung, ay jibalan, gunung-gunung, sawabit, yang tetap, yang kokoh ya. Gunung sebagai pasak bumi ya. Dan itu secara empiris terbukti ya, memang kalau gunung itu ibaratnya kayak paku gitu, ditancap ke tanah, ke bumi ya, supaya enggak oleng bumi itu ya. Karena gunung itu sebagai pasak bumi, sebagai rawasiya. Wa anhara, dan sungai-sungai ya. Wa min kulli tsamarati, dan pada setiap buah-buahan, ja'ala, Allah jadikan, fiha, di dalamnya, zaujaini, pasangan, isnaini, 2, min kulli naw, pada setiap jenis ya. Jadi setiap pohon buah-buahan itu pun berpasang-pasangan ya. Kalau kalian di Bogor ini lihat pohon rambutan, rambutan itu ada rambutan apa? Betina, ada rambutan apa? Jantan. Dan ternyata kalau nggak dikawinkan itu nggak beranak ya kan. Contohnya rambutan depan pesantren Ulil Albab itu nggak beranak karena itu rambutan jantan.
Jadi sejak dulu. Tapi sekarang masih ada nggak itu? Udah dipotong kan? Karena gara-gara nggak beranak itu. Kalian nggak carikan jodohnya itu ya. Sama korma juga sama, dikawinkan itu ya, berpasangan. Jadi pohon saja berpasangan ya, apalagi kalian jomblo itu bertentangan dengan ayat ya. Maksudnya jomblo itu tidak terpuji ya. Kalau sudah mampu memang ya harus diusahakan untuk berpasangan atau menikah ya. Karena di dalam surat Ar-Ra'd ini nanti kenapa tadi diawali bahwa Allah menciptakan di bumi ini berpasang-pasangan. Termasuk masalah apa tadi? Masalah pohon, masalah buah-buahan, ya kan? Jadi ja'ala fiha zawjaini isnain ya. Jadi semuanya berpasangan, ada siang, ada malam, ya kan? Pagi, petang. Buah-buahan juga sama gitu. Ada kurma betina, kurma jantan. Hewan betina, jantan. Laki-laki betina, jantan. Kalau laki-laki betina, jantan. Kalau manusia apa? Enggak ada jantan. Ya laki-laki dan perempuan ya, berpasangan ya. Makanya tidak ada banci ya, tidak ada bencong manusia, dan hewan pun enggak ada, hewan bencong itu. Makanya orang-orang tahu banci kalian. LGBT ya. Banci atau apa namanya itu ya? Orang laki-laki macak perempuan tuh namanya apa sih? Bencong. Bahasa halusnya apa? Waria. Jadi enggak ada waria. Rambutan waria itu enggak ada ya. Buah kurma waria enggak ada. Hewan juga enggak ada hewan waria itu ya. Makanya waria itu dilaknat oleh Allah ya. Jadi LGBT itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena merusak sistem. Merusak apa? Sistem alam ini. Ya. Nanti kalau diberikan legalitas waria atau LGBT, sebagaimana kemarin siapa Paulus ya yang datang ke Indonesia memberkati kaum LGBT, itu kekeliruan besar ya. Karena yang namanya LGBT, waria dan kawan-kawannya itu merusak sistem apa? Alam, sunnatullah. Karena manusia itu diciptakan apa? Pasangan ya, beranak pinak ya, tumbuh kembang ya. Makanya Nabi melarang naha anit tabattul ya. Naha anit tabattul. Jadi manusia itu, umat ini dilarang untuk apa? Tabattul. Tabattul itu ya tidak mau mencari pasangan hidup ya. Hidupnya jomblo seumur hidup atau dikebiri ya, dikebiri itu artinya ya supaya nggak punya syahwat ya. Ya syahwat itu memang Allah ciptakan tujuannya untuk ini, berkembang pinak ya, manusia supaya berlangsung kehidupannya dan berkembang, ada yang mewariskan, menurunkan ya. Tapi kalau dia dikebiri atau orang nggak mau menikah, tabatul ya, itu menyebabkan keturunan apa? Terputus ya, keturunan terputus. Ya. Walaqad arsalna rusula ya. Dan sungguh kami telah utus, nanti ada di surat Ar-Ra'd 38 ya. Jadi sambungan dari ayat awal ini nanti disambung di ayat 38 bahwa kami telah mengutus para rasul tuh min qablika dari sebelummu wa ja'alna lahum azwaja. Dan kami jadikan Nabi dan Rasul itu punya pasangan istri ya. Punya pasangan apa? Istri. Jadi istrinya enggak hanya satu, azwaja. Banyak istri ya. Jadi berkembang pinak ya di situ. Wa dzurriyyah, dan memiliki dzurriyyah. Jadi sunnatullah itu umat Islam memang diperintahkan supaya berpasangan, artinya berkeluarga dan punya anak ya. Salah satu tujuan keluarga itu punya apa? Anak. Nah sekarang ini lagi ngetren ya di Barat dan juga di Asia. Orang kawin tapi maunya apa? Child free ya. Apa itu? Bebas, tidak mau punya anak. Ini bahaya juga, itu penyakit, itu namanya apa? Penyakit ya, pemikiran ya. Itu karena tadi terpengaruh dengan
budaya-budaya Korea ya, budaya-budaya Barat yang mereka itu memang budaya-budaya glamor ya, budaya syahwat yang kemudian tidak kepada tempatnya. Tayyib ya. Jadi kami jadikan apa? Berpasang-pasangan ya, zaujaini isnaini ya. Yushi al-laila an-nahara. Yushi menutup yughatti ya, menutup al-laila malam bizulmatihi dengan kegelapannya. An-nahara menutup siang. Jadi malam ada siang ya kan? Itu juga berpasangan itu ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya hal itu, al-madhkur yang disebutkanlah ayatin adalah ayat, sungguh itu ayat-ayat dilalatin ala wahdaniyatih, itu dalil atas keesaannya Allah Ta'ala. Nah yang bisa membaca mencerna siapa? Liqaumin, bagi kaum yatafakkaruna yang mereka berfikir fi sun'illah, di dalam ciptaan Allah, di dalam ciptaan Allah. Jadi semua tadi ya, bumi, langit ya, malam, siang, dan semua isinya tadi diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan tadi ya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil ardi, dan di bumi, qita'un ya, potongan-potongan. Ai biqa'un, potongan-potongan ya. Mukhtalifatun, yang berbeda-beda. Mutajawirat, yang bertetangga ya, berdempetan ya, mutajawirat ya. Ai mutalasiqat ya, berdempetan, berdampingan maksudnya. Faminha, maka diantaranya thayyibun, bagus, thayyib ya. Wasabakhun, dan kurang bagus ya. Jadi di antara apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, memang Allah jadikan bumi itu apa? Mutajawirat. Mutajawirat itu apa? Mutajawirat itu saling apa? Berdampingan ya. Mutajawirat atau saling apa? Berdampingan ya. Makanya kan ada bumi, tanah ya maksudnya itu, yang memang apa? Bagus ya, ada yang kurang apa? Bagus ya. Ada yang bagus, ada yang kurang apa? Bagus ya. Kan gitu kan, ada yang tandus, ada yang subur, kan gitu dah. Jadi Allah ciptakan seperti itu ya. Makna apa namanya? Bumi ya. Terus sampai mana tadi? Mutajawirat, saling apa tadi? Berdampingan ya. Qalilur ri'i wa kathiru, sedikit gurunnya dan banyak ya. Jadi kadang ada yang bergurun, bergunung ya, itu namanya qalilur ri'. Wa huwa min dalail qudrati, dan ia termasuk dalil ya kekuasaannya. Wa jannatun, dan jannat ya, ai basatin, perkebunan ya, min a'nabin, dari anggur, wa zar'un, dan tanaman
Wa zar'un itu birraf'i dibaca rafa, atfan karena atof. Ala jannatin, atas jannat ya. Wal jarru alal a'nab, dan dibaca jar dari al-a'nab tadi ya, min a'nab tadi. Wa kadza qauluhu, demikian juga firman Allah, wa nakhilun, dan kurma, sinwanun, sinwan, wahia an-nakhlat ya, dan itu adalah pohon kurma ya. Yajma'uha aslun wahid, yajma'uha yang terkumpulnya itu aslun wahid ya, satu pohon ya, asal satu akar pohon. Wa tasya'abba, dan kemudian bercabang-cabang, furu'uha, rantingnya. Jadi nakhilun sinwan itu artinya satu satu pohon, satu cabang, satu akar ya. Nah, dari satu pohon tadi itu, kurma itu kan akhirnya bercabang-cabang. Iya kan? Rantingnya itu bercabang-cabang, itu namanya apa? Sinwan, namanya apa? Sinwan. Wa ghairu sinwan, dan tidak bercabang-cabang, munfaridah. Munfaridah itu tunggal ya. Jadi enggak banyak cabang. Jelas ya? Jadi Allah jadikan tadi bumi yang berdempetan ya, bersandingan, bertetangga. Ada yang bagus, ada yang tandus kan gitu ya. Faminha thayyibun, itu tanahnya subur, thayyib itu maksudnya subur, wasabahun, tandus artinya kering gitu ya. Wa qalilur ri', dan sedikit gurun ataupun sedikit apa tadi? Arri itu apa tadi? Lembah ya. Lembah atau gunung ya. Lembah yang menggunung. Atau banyak. Jadi kan tanah kan ada yang datar, ada yang apa tadi? Berbentuk lembah, ada yang berbentuk gurun. Ya itu tanah berdempetan ya. Dan juga Allah ciptakan apa tadi? Perkebunan ya. Anggur, kurma ya. Nah, kurma itu pun macam-macam kurma itu ya. Ada kurma itu yang bercabang-cabang, ada yang tunggal. Yusqa, yang disiram, bima'in wahid, dengan satu air ya. Bitta'i ay al-jannat, dengan ta ya. Bisa dibaca tusqa ya, bisa dibaca yusqa ya. Wa ma fiha wal ya ya, ay al-madhkur ya. Dan dibaca yusqa ya. Jadi ada dua bacaan tuh, wa ghairu sinwanin, bisa dibaca yusqa bima'in atau dibaca tusqa bima'in. Ada dua qiraat itu. Jadi disiram dengan satu air. Satu air yang dimaksud air apa dah? Air hujan kan? Airnya hujan sama, tapi kenapa hasilnya beda? Wa nufaddilu, dan kami lebihkan ba'doha, ay binuni dengan nun, ay nufaddilu, wal ya dan ya, ay yufaddilu. Wa nufaddilu dibaca nufaddilu dan dibaca yufaddilu. Ba'doha, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain, fil ukuli, di dalam citra rasa. Bidhammil kaf, dengan dhammah kaf, ukul ya. Wa sukuniha, dan sukunnya kaf, fil ukli ya, bacanya bisa ukul, ukli. Kemudian famin huluwin, ada yang hulu, hulu itu manis, wa hamidin, dan kecut ya, asam. Wa huwa min dalail qudratihi, dan itu dalil dari kekuasaan Allah. Inna fi dzalika, dalam hal itu al-madhkur tadi ya, yang tersebut, la ayatin, merupakan ayat-ayat, sungguh ayat-ayat, liqaumin, bagi kaum yaqilun, yang mereka berakal ya. Jadi ini adalah
ayat-ayat saintifik ya, bagaimana ayat-ayat saintifik ya terkait tentang sains alam ya, bagaimana coba kalian lakukan eksperimen ya atau penelitian. Bayangkan tadi ya, bumi yang berdampingan tadi kan, ada yang apa tadi? Tandus, ada yang subur, ada yang gurun, ada yang lembah. Ya kan? Coba tanam satu kurma atau satu pohon rambutan atau pohon yang lain kan. Mereka tumbuh di satu tanah ya, yang berbeda-beda tadi. Tetapi ketika disiram dengan air hujan yang satu, kok hasilnya beda-beda, betul nggak? Beda antara kurma Madinah ya, kurma Madinah itu kurma ajwa dengan kurma sukari atau kurma-kurma biasa, itu rasanya beda. Padahal kan sama-sama pohon apa? Kurma, harganya pun beda ya kan. Kalau kurma ajwa, kurma hitam yang biasa dipakai sedekah, pakai zakat Nabi, zakat fitrah khususnya, itu kurma ajwa 1 kilo berapa? 100 real. 100 real itu berapa? 400.000 1 kilo ya. Tapi kalau kurma-kurma yang biasa yang dijual oleh Salman, mana Salman? Nah, Salman jualan kurma sukari 1 kilo paling berapa harganya? Hah? Tahu kurma sukari enggak? Yang kurma sukari biasa itu paling harganya berapa? 50.000 kan? Ya, atau 60.000 sekilo. Iya kan? Padahal sama-sama 1 kilo ya. Sama-sama namanya kurma tapi beda rasanya. Apa yang aneh? Tidak ada yang aneh. Itulah menunjukkan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurma aja bermacam-macam. Iya kan? Durian aja bermacam-macam, betul nggak? Kalau duriannya durian montong atau musangking itu kalian beli di Jogja sini, nggak usah ke Malaysia, nggak usah ke tempatnya Ipin dan Upin ya. Itu durian musangking yang di cup saja satu potong itu harganya 200.000 itu. Bisa kalian pakai makan 1 bulan itu. Padahal sama-sama durian ya kan. Apa yang bedakan Ustaz? Rasanya. Rasa nggak pernah bohong ya. Orang ada beli mahal-mahal 1 potong kecil itu ya, yang sudah di cup. Nah kalau dia 1 durian utuh itu harganya bisa 1 juta itu ya. Durian aja dimakan 1 juta ya. Sayang ya. Dibelikan basloknya Rozak sampai mendem itu. Makan baslok 1 juta sama gerobaknya kemakan itu. Ya itulah tadi ya. Jadi hebatnya tadi Allah menciptakan ya. Dan itu sebagai tanda kekuasaan ya, satu siraman air yang sama ya, tapi kok menghasilkan buah yang berbeda-beda ya. Itu tidak ada manusia membuatnya seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau kalian seorang saintis ya, seorang saintis itu ini justru dijadikan bahan penelitian. Misalkan sekarang itu ada namanya, ada jamaah itu ya. Jadi dia itu ahli dalam bidang ini, masalah merekayasa gen tanaman. Di Bogor ini namanya ada Jimmy Hantu ya. Jadi buah atau pohon, misalkan pohon jambu itu ya, itu kan harus nunggu bertahun-tahun itu. Ustadz nanam pohon jambu di pesantren itu bisa 4 tahun 5 tahun baru buah kan. Tapi dia dengan rekayasa rekayasa buah gitu dengan teknologi sekarang, itu jambu yang kalian tanam 1 bulan 2 bulan itu udah mulai berbuah, bisa direkayasa dengan ilmu pertanian. Dengan ilmu apa tadi? Pertanian. Bahkan kalian bisa menguji coba, misalkan buah jambu diadu dengan buah pir misalkan, atau buah apalah itu bisa direkayasa itu ya, bisa direkayasa. Jelas ya. Nah, jadi sebenarnya ya tentang alam ciptaan Allah ini, kalau kita memanfaatkan dengan ilmu
itu akan menghasilkan produk baru ya. Menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi. Nilai jual apa? Tinggi. Itu di daerah Lamongan itu. Di daerah Lamongan itu banyak orang yang jualan bunga dan taman. Ya. Ustadz pernah uji coba tentang taman itu ya. Pohon randu, tahu pohon randu? Pohon randu itu kalau kalian jual nggak laku, betul nggak? Betul, memang pernah lihat pohon randu kalian zaman anak-anak sekarang. Pohon randu ya. Kalau di kampung kamu tuh nggak laku. Tapi ketika pohon randu itu kita setek buat bonsai gitu ya. Kemudian ranting-rantingnya kita ganti dengan pohon lain gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi randu kemudian dibonsai, disetek dengan pohon-pohon lain, dikasih bunga-bunga yang lain. Itu perpaduannya jadi bagus itu. Yang asalnya nggak ada harganya, ketika sudah dibonsai jadi taman itu harganya bisa 50 juta harganya. Harganya 50 juta bisa. Dan kalau kalian ke Singapura itu ada namanya taman di Singapura itu yang sebenarnya itu ya biasa aja gitu. Itu Taman Marina ya, atau by the Bay apa itu istilahnya di sana itu. Marina Bay itu ya. Ustaz pernah ke sana itu tak lihat, lah ini malah pohon-pohon dari Lamongan semua ini saya bilang. Jadi pohon disetek gitu ya, dibonsai, kemudian dibentuk rapi bagus, kemudian dihiasi dengan pohon-pohon listrik gitu ya, seakan-akan menyala gitu. Loh, kalau kita orang taman mah udah biasa ngelihatnya gitu, tapi kalau nggak paham ini taman ya, seakan-akan hebat, padahal biasa aja sebenarnya ya. Ini mah di Lamongan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian cerdas itu ya, mengolah tadi ya sumber daya alam yang Allah ciptakan berpasang-pasangan dengan didukung, disokong dengan ilmu, itu kalian bisa mengolah gitu ya sumber daya alam ini sebagai sumber ekonomi, sumber kesejahteraan manusia gitu. Ya kan? Sumber kesejahteraan manusia. Makanya sebenarnya anak-anak muda kayak kalian itu harus jadi petani aja sebenarnya. Bertani, tapi bertani pakai ilmu gitu. Jadi menguji coba bagaimana sih kok buah melon ini kok rasanya kalau nanam petani kampung itu rasanya kok nggak ada rasa gitu. Nah gimana supaya ada rasa gitu. Jadi Rozak nanam melon tapi rasanya melon separuhnya stroberi gitu. Rasanya bagaimana? Bisa nggak? Ya bisa aja. Kan diuji coba namanya. Ya. Gimana caranya tadi mengolah ada itu di mana ya? Saya lihat di YouTube itu ada seorang pasangan suami istri ya, dia itu rumah dia sulap jadi semacam tumpang sari gitu. Tumpang sari itu artinya apa ya? Jadi sumber kehidupan pangan itu dia sudah nggak butuh lagi ke Indomaret, sudah nggak butuh lagi ke pasar Indo, jadi dia tanam semua, cabai, kemudian singkong, kemudian tomat, kemudian dia tanam aja semua. Kalau nggak punya lahan kan sekarang bisa diakalin pakai lahan hidroponik ya. Atau kalau lahannya banyak, itu kalian pakai tumpang sari. Ustaz pernah kunjungi teman yang mantan wartawan Republika dulu, dia akhirnya memutuskan untuk jadi petani di daerah Purwakarta. Dia punya lahan 100 hektar itu. 100 hektar. Ya. 100 hektar. Sebenarnya mau diwakafin, Ustaz nggak ada sempat untuk ngelola itu ya, akhirnya dikelola teman. 100 hektar itu ketika saya kunjungi itu 100 hektar itu udah seluas apa? 1.000. Iya, ini segede kota Bogor atau apa? Jadi itu 100 hektar dia punya. Nah terus
100 hektar itu kan saya lihat dia nanam singkong, kemudian di bawahnya dikasih jahe, dikasih kunyit, dikasih apa gitu. Kok penuh gitu tanamannya gitu. Nah saya tanya ini apa ini? Ini sistem tumpang sari Ustaz. Jadi satu kali nanam itu nanti bisa memanen dari berbagai macam hasil pangan, entah singkong, entah kunyit, entah apa lagi, semuanya. Jadi inilah kalau kalian mau kreatif itu ya. Jadi kreatif memproduksi gitu, jangan apa ya, semuanya harus beli, tidak ya. Kita harus memproduksi pangan itu. Ya, kreatif dalam pertanian ya. Makanya kenapa kok sebenarnya di Indonesia ada menteri apa namanya itu? Ekonomi kreatif ya, di zamannya Pak Sandiaga Uno. Ustaz pernah apa ya? Satu kajian atau satu muktamar gitu ya, atau satu forum itu di MUI waktu itu Pak Sandiaga Uno datang kan sebagai menteri ekonomi kreatif. Dia ceritakan itu di lapangan ada sebagian anak muda yang dia itu setiap bulan mengekspor ke luar negeri entah berapa omsetnya itu, entah berapa miliar, ratusan miliar ya. Ternyata yang diekspor itu adalah pampers bekas, pampers bayi itu loh. Bayi itu kan kalau pampersnya kan dibuang tuh. Itu ada satu anak muda yang kemudian pampers itu diolah lagi gitu. Diolah dibuat apa gitu. Udah diekspor keluar. Ya. Dan hasilnya luar biasa gitu. Berpikirannya seperti itu. Jelas kan ya? Jadi makanya kalau sekarang kalian kreatif itu, kreatif dengan bagaimana membuat usaha-usaha kreatif untuk anak-anak muda. Ya. Kalian bikin sebuah komunitas itu, apa yang bisa dijual, apa yang bisa didaur ulang, apa yang bisa, semuanya bisa gitu. Jangan kalah sama orang India. Orang India itu semuanya didaur ulang itu ya. Sampai besi apapun, sampai kaleng, botol kayak gini ini didaur ulang, dicetak ulang itu nanti jadi gelas baru, jadi kursi baru, jadi bahan baru, semuanya di India itu begitu. Ya. Nah, ke depan dengan adanya ekonomi digital sekarang itu ya, kalian nggak butuh ruko, nggak butuh apa namanya ini, ruangan ya, nggak butuh sewa kayak Giant itu ambruk 30 tahun nongkrong di Yasmin situ, mati gara-gara toko online, semuanya online sekarang. Dan kalau kalian nggak punya produk, kalian bisa nebeng produk orang lain. Jadi semua sekarang ini, kalau kalian selama masih hidup gitu ya, masih bisa mijitin HP gitu. Tapi yang dipijit HP-nya tadi yang kreatif ya, jangan nonton game terus, mati kalian kalau nonton game. Ya. Jadi otaknya mati, beku kalau kebanyakan main game. Yang ditonton itu yang bermanfaat. Kan banyak itu ya, ekonomi kreatif di YouTube, di kalian belajar itu, semua bisa dipelajarin gitu sekarang itu ya. Nah, ke depan itu butuh anak-anak muda yang kreatif. Kalau nggak kreatif mati udah. Ke depan itu kalau kalian nggak kreatif, ya sudah, wassalamualaikum. La yamutu wala yahya, nggak mutu ngabisin biaya yaitu nanti ya. Jadi ke depan itu butuh orang-orang apa tadi? Kreatif. Kenapa dulu Nokia mati? Tahu kan Nokia tuh? Handphone yang bertahan, jadul, awet, super. Karena kalian lempar dari lantai 7 sampai bawah pun nggak mati dia. Saking hebatnya Nokia itu. Ya. Tapi sekarang kenapa mati Nokia itu? Ya. Karena nggak kreatif, jadul, lelet pikirannya. Iya kan? Nggak upgrade. Kalah sama Samsung. Kalah sama Samsung ini juga nanti bisa mati loh. Ya. Kalah dengan produknya Elon Musk nanti yang sebentar lagi mungkin mendunia. Iya kan, paham tuh? Iya, sama sekarang itu. Nah, sekarang misalkan jaringan internet WiFi pakai apa namanya? WiFi IndiHome atau apa. Nanti kalah semua dengan produk-produk terbaru. Kenapa? Produk kreatif itu. Orang maunya apa? Kreatif, murah, cepat, mudah, itu dah. Iya. Makanya kalau kalian nggak kreatif ya sudah. Ada kalanya mati, mati sambil berdiri gitu, mati kaku, ya. Atau kalian bergerak gitu.
bergerak menghadapi tantangan-tantangan apa? Hidup. Yang penting apa tadi? Tidak menyerah itu. Kreatif, jadi anak muda itu senantiasa kreatif. Dan ayat-ayat Al-Quran tadi itu mengajarkan apa? Kreativitas sebenarnya. Allah sudah menciptakan sumber daya apa tadi? Sumber daya apa? Alam yang begitu luas ya. Jelas ya? Apalagi kalian berdagang, zak, rozak, pedagang itu kreatif ya. Melihat kondisi kantongnya mahasiswa misalkan jualan ya. Kalau jualan nggak kreatif ya mati juga ya. Jualan baslok nggak laku, itu berarti kurang kreatif ya. Kasih kreatif misalkan beli 1 dapat 5 misalkan pasti laris itu. Nah misalkan kalau bangkrut, nah kreatif lagi, berpikir lagi. Nah sekarang musimnya online, nah bagaimana sekarang online dikirim langsung sampai ke meja, nah, dapat kartu bonus, beli 10 kali gratis 1 kali. Nah jadi semua kreatif itu ya. Kalau kalian misalkan jualan bungkusan terlalu besar, harga 50.000 1 kantong, kemahalan mahasiswa nggak ada kantong, dibikin produk kecil-kecil harga gopean, laris ya, karena kantongnya kantong gopean misalkan. Jadi semua harus apa? Kreatif ya. Kreatif. Jelas kan ya? Nah Thailand itu kenapa ekonominya ngalahkan Indonesia? Thailand tuh kreatif semua. Jadi kalau apa ya, apel misalkan ya, apel itu kan kalau dijual di toko buah itu bertahan berapa sih? 1 minggu toh? 1 bulan maksimal. Ada nggak 1 bulan? Enggak, itu udah lewat itu buah. Tapi mereka bikin keripik apel gitu. Apel digoreng, di crispy, dikeringkan ya kan. Sampai di Thailand itu loh, rambutan itu ada rambutan crispy, bayangkan, rambutan kemudian diapakan itu? Di crispy, digoreng gitu ya. Airnya dibuang tapi rasanya masih ada. Nah itu produk-produk itu kemudian awet ya kan, dan apa, tahan lama 1 tahun, dibandingkan kalau itu kalian petik rambutan kemudian dijual ya kalau laku, kalau nggak laku kan busuk itu ya, maka dijadikan produk turunannya seperti apa gitu. Wah kalau kalian kreatif itu, Indonesia ini sumber daya alam yang sangat apa, melimpah, yang tidak ada dimanapun di dunia ini. Di Saudi Mesir nggak ada. Saudi Mesir itu isinya cuma batu sama pasir doang, nggak punya apa-apa selain minyak itu. Nah Indonesia punya semuanya. Makanya ke depan itu kita butuh anak-anak muda yang kreatif mengelola dan mengolah apa tadi, sumber daya alam. Nah ini surat Yunus itu ngajarkan kalian itu. Surat apa tadi? Kok surat Yunus? Surat apa? Ar-Ra'd. Iya kan? Kalau enggak sambar petir aja kalau enggak kreatif. Jadi surat petir ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana mengolah sumber daya apa? Alam yang Allah apa? Ciptakan. Ya. Sumber daya alam yang Allah apa? Ciptakan. Maksudnya Ustadz itu nanti kalian kalau sudah di masyarakat, bikin pesantren, bikin rumah tahfidz, itu otaknya harus muter, ikhtiarnya harus muter, kreatif. Oh nggak ada beras, gimana supaya ada beras di pesantren? Oh nggak ada cabai, nggak ada tomat, nggak ada lauk, gimana caranya? Apakah dengan menanam, apakah dengan ternak, atau pokoknya kreatif itu. Selama orang kreatif itu, ya kan, selalu ketemu apa? Jalan. Jangan kemudian kalian menggantungkan pekerjaan itu nanti nunggu orang lain yang menciptakan pekerjaan. Jangan, kalian aja yang menciptakan pekerjaan, ya, menciptakan pekerjaan, ya. Jadi ada orang itu ya, dia ngumpulin botol-botol kayak gini nih, botol-botol ataupun sampah-sampah ya. Itu kalau plastik ini kalian buang itu kan nggak akan terserap oleh tanah ya kan, merusak tanah, merusak lautan, ya. Nah akhirnya bagaimana supaya ini sampah nggak jadi sampah, sampah jadi duit gitu, jadi barang yang berharga. Ada sebagian mereka dibakar itu, bakar. Ketika bakaran meleleh kan, kemudian dicetak, dibikin paving block. Malah itu lebih awet daripada paving block yang terbuat dari semen.
Ya dari plastik-plastik itu dikumpulkan, dicetak, celek, jadi kayak paving untuk nguruk apa namanya, halaman rumah atau apa. Jadi kalau semua itu adalah apa tadi? Kreatif. Paham ya? Jadi mengolah sumber daya alam yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya?